Oke, di video kali ini gue akan bahas sedikit yang berbeda. Mungkin kalau misal kalian cek ya di video-video gue yang sebelumnya itu bahas tentang teknikal, bahas tentang bisnis model. Cuma ada satu hal penting yang banyak dilakuin oleh para trader pemula khususnya, dan itu menurutku salah kaprah. Banyak dari semuanya ya, 80% trader pemula secara ekonomi atau secara keuangan atau financial, sebenarnya mereka itu terlihat memaksakan untuk trading di forex, teman-teman. Karena kenapa? Aku lihat banyak nih orang yang mungkin let's say gaji UMR ya kan 5 juta UMR Surabaya, dan dia deposit di akun tradingnya itu 3 juta, dan itu kan manajemennya itu salah banget. Jadi cara yang gua pakai itu seperti ini. Nah, ketika gua dapetin nih, misal lu nanya gua, "Bang, kalau misal lo gaji lo UMR dan lo adalah seorang trader forex, cara manage lo gimana?" Dan ini gue lakuin dulu waktu awal-awal gue profitable. Nah, caranya adalah super simple. Kalian kan dapat income setiap bulannya. Kalian nggak perlu nih mikirin invest Bitcoin, invest saham. Kalian mikirin dulu lah. Banyak ya, mereka deposit di akun trading. Misal dia ada punya duit atau gaji 5 juta. Dia sisihin 3 juta, gitu. 1 juta buat beli meme coin, atau buat beli Bitcoin, yang sisa buat trading forex. Ini keliru. Kalau semisal lo gaji UMR, lo nggak usah mikirin yang seperti itu. Boleh, kalau semisal nak trade silahkan, karena invest silahkan. Tapi gue lebih proper investasi leher ke atas. Contohnya, kalau kalian bisa beli e-course, beli webinar, beli ikut seminar, yang dimana itu menambah ilmu kalian, sehingga dengan cara ini kalian bisa mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, teman-teman. Percuma kalian investasi Bitcoin, investasi kripto, saham dan lain sebagainya cuma modal 2 juta itu nggak akan kerasa ya, nggak akan kerasa. Kalaupun naik 100%, modal lu cuma 1 juta, itu cuma naik 1 juta doang gitu. Mending lu investin duit kalian yang dimana itu bisa naikin ilmu kalian atau menambah ilmu kalian. Jadi dengan wawasan ini kalian bisa mendapatkan potensi bisnis baru atau potensi cuan-cuan baru dari hasil ini. Kalau semisal istilahnya adalah side hustle, jadi penghasilan tambahan, teman-teman, sehingga kalian untuk mendapatkan income-nya itu jauh lebih besar daripada biasanya. Cara ini aku pakai udah lama banget, semenjak gue masih sekolah, teman-teman. Jadi di sekolah gue juga kerja dan gue juga punya usaha sendiri. Jadi dari sini uang hasil aku kerja itu nggak aku pakai, uang hasil aku usaha itu aku pakai sedikit buat kebutuhan sehari-hari, semuanya aku gulung lagi. Kalau semisal ngomongin masalah compounding, masalah nambah modal, masalah cara nambah tabungan dan sebagainya atau mendapatkan income yang lebih besar, itu nggak melulu tentang di trading, nggak melulu tentang investasi. Banyak mereka sok-sokan belajar investasi, sok-sokan investasi padahal duitnya cuma 1 juta. Itu salah kaprah banget, karena yang namanya investasi itu adalah capital gain, jadi berdasarkan persentase. Kalaupun naik 1000% ya, modal 1 juta itu profitnya cuma 10 juta. Padahal yang namanya investasi itu lebih untuk mendapatkan gain yang lebih besar atau mungkin mendapatkan keuntungan ketika kita nggak ngapa-ngapain, jadi uang yang kerja untuk kita. Tapi kalau misal caranya seperti itu bakal ngerus energi kalian sendiri. Jadi menurut possible. Nah, caranya gimana? Nah, cara step awal untuk aku pakai adalah gua buat dulu nih ya. Misal gua punya gaji UMR 5 juta per bulan, gua sisihkan dulu ya 30% untuk kebutuhan gua sehari-hari, makan, minum dan lain sebagainya. Terus 30%-nya lagi ini buat mungkin ngekos kalau semisal kalian ngekos. Terus kalau semisal kalian punya tanggungan apa, kalian bisa pakai 30%-nya. Nah, itu kan masih ada sisa 40%. Nah, 40%-nya ini kalian bisa bagi lagi. Setengahnya bisa buat beli course atau mungkin investasi leher ke atas ke ilmu, dan untuk 20% lagi ini kan bisa simpen untuk dana darurat kalian. Misal nih kebutuhan sehari-hari kalian kurang nih dan ada kebutuhan mendesak, nah kalian bisa ambil 20% ini, teman-teman. Jadi di sini yang gue lakuin seperti itu, dan gue nggak akan bakal yang namanya nongkrong nggak jelas. Gue nggak bakal having fun yang nggak jelas dengan posisi seperti itu, karena untuk energi kita ya, energi kita itu sangat-sangat terbatas banget. Menurutku uang adalah energi. Jadi kalau semisal energi lo dikit itu bakal nguras tenaga banget. Jadi kalau semisal lo pengen berkembang, lakuin cara tersebut, teman-teman. Jadi untuk investasi leher ke atas nggak perlu ya, nggak perlu kalian mungkin beli kelas dan sebagainya yang nggak harus kesana. Tapi kalau semisal kalian punya relation ya kan, kalian ajak ngopi, ajak makan, traktir dia makan, itu juga investasi leher ke atas. Karena kalau semisal kalian traktir mereka akan share pengalaman mereka
untuk building peningkatan kalian teman-teman. Jadi ini lebih efisien karena menurutku untuk mendapatkan ilmu itu lebih efisien atau efektif di experience berdasarkan pengalaman. Kalau cuma teori doang banyak orang pakai tapi hasilnya zonk. Jadi dengan cara ini itu lebih menghemat teman-teman, dan perkembangan kalian itu jauh lebih cepat daripada kalian sok-sokan investasi gitu. Investasi untung enggak, malah rugi. Jadi kalian stop dulu, nggak usah terlalu FOMO, nggak usah FOMO kripto tuh nggak perlu ya. Kalian cukup pahami aja. Let's say kalian oke mas, tapi aku di sini mau mempelajari blockchain ya mas, aku mau mempelajari ini, nggak masalah ya. Itu juga pengetahuan, nggak masalah kalian mempelajari itu semuanya. Cuman kalau misal untuk terjun di duit dengan posisi kalian yang gaji UMR, menurutku nggak efektif. Jadi kalian cari jalan lain atau bisnis lain yang mungkin bisa nambah penghasilan kalian sehingga ya income yang kalian dapetin itu jauh lebih besar. Dan mungkin kalau misal income dari bisnis atau mungkin sampingan kalian lebih besar daripada kerjaan utama, itu jangan resign dulu. Kecuali mungkin income kalian udah 10 kali daripada gaji, resign nggak masalah. Tapi kalau misal belum, jangan dipaksain. Jadi caranya seperti itu. Karena kemarin tuh banyak ya, nggak sekali 2 kali DM masuk, mas minjem uang dong 4 juta, minjem uang dong 3 juta, bang minjem uang dong 500.000 buat trading gitu. Itu sarannya nggak seperti itu teman-teman. Kalaupun aku kasih pun pasti MC, pasti, karena psikologinya itu udah rusak. Jadi dimana kalau semisal ya kalian mau nak trade, mau aman, mau mentalnya aman dan psikologinya aman, cara yang lo pakai adalah dimana uang yang lo taruh di dalam market, uang lo taruh dalam akun trading kalian, itu uang yang benar-benar dingin. Maksudnya apa? Kita punya yang namanya perasaan, kita punya yang namanya insting. Insting gini, oh gua udah ngerasa kaya nih. Punya uang 20 juta, ada orang yang udah ngerasa. Punya uang 30 juta, ada orang yang ngerasa kaya dan aman. Di posisi ini, kalau semisal kalian dipoin 2 juta, itu no problem, nggak masalah. Itu 10% dari tabungan kalian. Jadi psikologi kalian itu jauh lebih tenang. Berbeda kalau semisal kalian menggunakan uang utang. Kalau semisal kalian menggunakan uang utang, psikologi kalian itu bakal hancur dan berantakan, dan akhirnya apa? Trading kalian nggak bagus, bahkan berujung margin call. Jadi karena inilah penting kenapa banyak daripada trader luar sana atau youtuber di luar sana nggak memahami konsep ini. Makanya yang dibahas adalah teknikal terus, ya cara entry terus, cara strateginya terus gitu. Padahal menurutku ya ini adalah hal penting banget, karena di sini gue adalah seorang praktisi, gue juga trader, jadi gue tahu nih kira-kira yang baik dilakukan seperti apa dan buruk dilakukan itu seperti apa. Jadi tahu, jadi jangan lo samain sama trader di luar sana. Jadi kalau misal lo belum tahu, bang lo siapa ngajarin seperti itu? Gue adalah seorang trader yang udah berkecimpung di dalam market sejak 2019. Ya mungkin masih tergolong baru 5 tahun, tapi experience gue itu jauh lebih singkat daripada trader lain. Mungkin ya trader lain di 2 tahun, di 3 tahun pertama aku belum merasain yang namanya profitable trader. Tapi gua di tahun kedua itu udah ngerasain profit dari trading. Yang mungkin bulan pertama, bulan kedua terus dan seterusnya itu udah ngerasain. Jadi lo jangan samain sama trader di luar sana gitu. Jadi evaluasi gue, adaptasi gue itu jauh lebih cepat daripada orang lain. Jadi dengan ini pengalaman yang gue punya ya, pengalaman yang pernah gue rasain, gue bisa share di video ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian gak tersesat aja. Mas, tipsnya apa sih biar cepat buat evaluation, biar cepat buat adaptasi? Sebenarnya super simple, cuman ini tergolong di mindset, di pikiran doang. Caranya sebenarnya itu cukup kalian berkumpul sama trader-trader yang udah profitable. Udah. Kuncinya itu doang. Loh mas, aku nggak ada nih di desa, aku nggak ada orang yang kayak gini, orang yang trading nggak ada. Bahkan aku trading pun dikira judi. Sekarang kan komunitas banyak ya. Misal nih ya, di komunitasku itu menyediakan layanan edukasi juga, live trade juga. Jadi di sana kalian bisa sharing nih, bisa sharing caranya risk management gimana, cara ngatur price to reward gimana, dan metode yang oke buat style yang seperti ini gitu gimana. Itu aku udah ada roomnya teman-teman. Kalau misalnya gabung, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi video ini, karena di sana ribuan orang udah join di dalam private group gua. Dan hal yang penting di sana itu gratis. Jadi gua nggak punya grup berbayar. Kalau misalnya join langsung klik di deskripsi. Jadi dengan punya yang namanya circle yang bagus, yang berkualitas, itu akan mempercepat proses kalian. Jangan malah kalian join pada orang-orang yang belum tentu track recordnya, trader-trader yang belum tentu track recordnya jelas. Jadi dari sini kita udah tahu nih, sama kayak kalau semisal kalian ketemu hari-hari sama orang yang jualan parfum, otomatis kan bakal kecium juga parfumnya. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Untuk kalian ekspansi
adaptasi ke dalam market untuk jadi seorang profitable trader, biar adaptasinya cepat, ya kalian harus berkumpul sama trader-trader profitable. Jadi caranya super simple. Otomatis kalian bakal ngikut, kalian bakal kebakar sama kebiasaannya mereka. Tapi kalau semisal kalian gabungnya sama trader-trader yang belum tentu ya, mungkin masih MC, masih loss, masih sering SL dan lain sebagainya, ya kalian bakal sama yang seperti itu. Jadi super simple kok. Aku juga baik komunitas waktu itu. Mungkin karena aku posisinya tinggalnya di desa ya. Di desa, jadi nggak begitu banyak lah orang yang trading seperti ini, nggak banyak. Kalaupun ada, ya mereka lebih ke tertutup aja, nggak mau kayak share pengalamannya mereka. Jadi cara gue seperti ya. Mungkin cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat. Check this out dan sampai jumpa di video selanjutnya.